Yang perlu kita ingat anak-anak sekalian, tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu telah terjadi tragedi kemanusiaan. Itu jenderal-jenderal kita, orang-orang terbaik kita terbunuh saat itu. Karena apa? Kita tidak menyalahkan orang lain, tapi di situ ada pelaku-pelakunya. Kalian kalau belajar sejarah yang terlibat banyak sekali, dan ada beberapa versi pendapat. Tapi itulah sejarah anak-anakku sekalian, karena orang melihat sejarah itu berdasarkan dari sudut pandang masing-masing. Sudut pandang itu ditentukan oleh pengetahuan yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka baca. Maka dari itu penting untuk saat ini, kalau kalian melihat satu kejadian, membaca semua sudut pandang, sehingga kalian tidak menjadi manusia-manusia yang picik, hanya melihat dari satu sudut pandang, seperti menggunakan kacamata kuda. Jadi kalian harus sekarang menggunakan sudut pandang holistik dari berbagai sudut pandang untuk melihat satu kejadian, sehingga kalian menjadi manusia-manusia yang bijaksana, yang belajar dari sejarah. Anak-anakku sekalian, sekarang kita punya cita-cita besar ke depan. Kalau kita melihat ke belakang itu, tujuannya adalah bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita untuk mencari apa yang bisa kita kembangkan ke depan. Ingat, 2045 Indonesia, berapa tahun kita merdeka? Ya, 100 tahun. Ingat anak-anakku sekalian, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan itu pencapaian sebuah bangsa, sebuah peradaban, jika dia berhasil mempertahankan kemerdekaan hidup damai 100 tahun. Itu luar biasa. Kita ingat Sriwijaya, Majapahit itu ratusan tahun, dan Amerika sekarang dia juga sudah ratusan tahun. Dan itulah tanda negara-negara bangsa-bangsa besar, dia bisa mempertahankan eksistensi kedaulatan negaranya ratusan tahun. Indonesia 2045 akan menginjak 100 tahun merdeka, dan itu anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak sekalian, saya tidak ingin 100 tahun merdeka kalian tetap menjadi pekerja begitu-begitu saja. Saya ingin kalian 2045 ini menjadi pengendali dunia ini. Kalian bukan lagi pemimpin bangsa Indonesia, tetapi kalian harus menjadi pemimpin dunia. Ingat, kita punya pemimpin-pemimpin besar seperti Soekarno, seperti Bung Hatta. Dia bukan pemimpin bangsa Indonesia saja, dia diakui di seluruh dunia. Bahkan di seluruh dunia, ketika Bung Karno masih hidup, banyak universitas di seluruh dunia memberikan doktor honoris causa kepada beliau. Ini bangsa kita, ini adalah pemimpin kita. Jadi bangsa kita itu bangsa besar, bangsa cerdas. Itu anak-anak sekalian. Jadi tolong, mari kita sama-sama jaga, kita rawat kerukunan beragama, kerukunan dalam antar suku. Kita bersatu di bawah ideologi Pancasila, dan mari kita rayakan, promosikan Pancasila ini menjadi ideologi untuk dunia. Karena Pancasila ini satu-satunya ideologi yang bisa mengcover sudut pandang, seluruh sudut pandang yang ada di muka bumi ini. Mari anak-anak sekalian, kita tumbuhkan rasa cinta tanah air, dan tumbuhkan juga di dalam diri kita bahwa kita ini harus menjadi bangsa yang besar dan menjadi pemimpin dunia yang cinta kepada perdamaian dan tidak setuju terhadap penjajahan. Sekarang kita saksikan perang di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, kemudian sudah menyebar ke Lebanon dan sebagainya. Ini tanda bahwa ideologi-ideologi yang ada di dunia selama ini yang diagungkan oleh Amerika, liberalisme, komunisme, tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan Pancasila kita hadirkan ke dunia, mudah-mudahan menjadi bangsa di dunia mengadopsi Pancasila sebagai ideologi dunia, ideologi yang cinta pada perdamaian. Itu anak-anak sekalian, mari kita sadari hidup damai itu lebih enak daripada kita bertengkar.